Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tidak terasa kita hari ini sudah sampai di tanggal yang 19 Ramadan. Itu artinya kita akan segera memasuki 10 akhir, di mana kita akan menyampaikan bekal, yaitu di dalam seorang muslim memasuki 10 akhir bulan Ramadan, yaitu dengan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai qudwatan hasanah, di mana beliau sebagai contoh yang terbaik di dalam kita mengikutinya. Dan itu pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul," katakan ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika benar-benar umatmu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah engkau, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan didapatkan dengan kita mengikuti Rasul? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Terus apa yang bisa kita ambil pelajaran dari menjadikan Rasul sebagai tuntunan di dalam memasuki 10 akhir bulan Ramadan? Karena tentunya kalau kita yang menjadi tuntunan, menjadi contoh, menjadi petunjuk, ya kita pun berbeda-beda. Ada yang ibadahnya di awal Ramadan semangat, tapi sayangnya hanya 3 hari. Ada yang semangat tetapi di pertengahan sudah mulai malas. Bahkan ada yang sholat tarawihnya di pembukaan dan penutupan. Ya. Masih mending, ya. Malah ada orang yang yang hanya sholat ya setahun, sholat Idul Fitri sama Idul Adha doang. Nah, terus apa yang bisa kita meneladani Rasul di 10 akhir? Pertama, maka Rasul lebih semangat beribadah. Rasul lebih atau bertambah semangatnya ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Sebagaimana dituturkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Halimah Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu
fi asyri awakhiri Ramadan ma lam yajtahid fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling tahu tentang Rasul, kenapa istrinya? Begitu pula dengan kita, orang yang paling tahu tentang kita ya istrinya. Atau yang paling tahu tentang suami ya istrinya. Atau dibalik orang yang paling tahu tentang istri ya suami. Apa kata Aisyah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, maka Rasul bertambah semangatnya. Ya, bertambah semangatnya. Apanya yang bertambah? Ibadahnya. Ya, disebutkan apa? Semangat lagi dalam murojaah Al-Qur'annya. Ya, semangat di dalam membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Dan bisa ditambah lebih dari itu. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Tapi sayangnya banyak dari kita yang lebih semangat membaca WA daripada membaca apa? Al-Quran. Tapi belum terlambat, masih ada waktu nih 10 akhir. Kenapa nanti hari kiamat kata Rasul? Ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah oleh kalian Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di 10 akhir. Karena kelak pada hari kiamat akan datang sebagai syafaat. Adapun kita baca WA belum tentu ya memberi syafaat. Ya, tergantung yang dibaca apa. Ya. Kemudian semangat lagi di dalam beristighfar. Banyak berzikir. Dan kita tahu orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir atau yang malas berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. Mathalu man yadhkurullaha wa man lam yadhkurillaha kamathalil hayyi wal mayyit. Orang yang rajin berzikir lebih lagi di bulan Ramadan. Ya, itu seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang malas berzikir itu kayak orang sudah mati. Walaupun jasadnya masih hidup. Ya. Kenapa? Apa yang mati? Yang mati adalah ruhnya. Sebagaimana jasad itu hidup dengan asupan makanan, dia hidup. Begitu juga dengan ruh. Asupan dengan apa? Zikir, itulah makanan untuk ruh. Sehingga ketika ruh tidak ada asupan zikir, seperti jasad tidak ada makanan yang masuk. Kemudian semangat apa lagi? Semangat di dalam sholatnya. Sampai disebutkan oleh istrinya, wa idza sholahatta tafattarat qadamahu. Sampai Rasul sholatnya itu ya lebih panjang dari sebelumnya. Itu sampai kakinya bengkak, jemaah. Di sini ada yang kakinya bengkak. Kenapa? Asam urat kirain banyak sholat. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian juga di dalam kedermawanannya. Sampai kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasul itu orang yang dermawan. Ya. Wa kana ajwadan nas bil khairi fi Ramadan. Bahkan bertambah semangatnya, dermawannya ketika masuk bulan Ramadan. Ya. Jadi petunjuk yang pertama, atau di dalam kita meneladani Rasul yang pertama, ketika memasuki 10 akhir bertambah semangat ibadahnya. Rajin baca Qur'annya, berzikirnya, bersedekahnya, dan amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena di bulan ini pahalanya tidak sama dengan bulan yang lain. Ya. Amalan hari ini berbeda balasannya dengan amalan di bulan yang lain. Adapun yang keduanya adalah mengajak keluarga. Mengajak keluarga untuk apa? Untuk menghidupkan dengan ibadah dan juga di malam harinya. Jadi kalau kita senang dengan kebaikan, ingat juga keluarga.
Sebagaimana kita ketika mendapatkan kebahagiaan, pengen kalau keluarga juga dapat. Maka kebaikan itu jangan sampai hanya untuk dunia. Kenapa? Kebahagiaan yang lebih dari itu adalah kebahagiaan akhirat. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, ahya laila, Rasul sampai ya menghidupkan malamnya, ya sudah mengurangi tidur, ya. Tapi kalau kita ya sesuaikan kondisi, ya sesuaikan apa kondisinya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan juga mengajak keluarganya, anaknya, istrinya. Jangan sampai ketika kita senang ya bareng-bareng ketika jalan-jalan doang, ajak juga ketika ya untuk mendapatkan kebaikan di malam akhir bulan Ramadan. Karena tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Dan ini menunjukkan bentuk bahwa kebaikan itu di dalam keluarga. Kenapa? Karena kebaikan di dalam keluarga bukan hanya sekedar memberikan kebutuhan pokoknya. Bukan hanya sekedar memberikan makan dan minumnya. Kalau cuma memberikan makan dan minum kebutuhan pokok, burung aja bisa. Ya. Wa aiqadha ahlahu, mengajak keluarganya. Bahkan Allah sebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya. Jangan sampai kita melupakan mereka, ya, melupakan keluarga, maka ajak. Ya, sebagaimana ini adalah ya di dalam kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, di dalam kita meneladani Rasul di 10 akhir, iktikaf. Ya, iktikaf. Wah, gimana Ustadz? Saya bisanya waktunya nggak bisa full, ya sesuaikan semampunya. Bisanya malam, nggak apa-apa malam. Ya, sesuai dengan apa kemampuannya. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam i'takafa fi kulli Ramadan asyrata ayyamin. Rasul setiap bulan Ramadan itu iktikaf di masjid 10 hari setiap Ramadan. Ya, bahkan sampai tinggal di masjid, ya, tinggal di rumah. Rumahnya dekat, tapi tinggal di masjid. Ya, tapi bukan cuman tinggal ya di masjid bukan sekedar pindah tidur doang. Ya, atau pindah kegiatan. Di masjid iktikaf untuk banyak ya beribadah, berdoa. Bukan cuman pindah tempat. Ya, sambil iktikafnya ya di masjid. Ya, tapi masih jualan online. Ya, sambil tawar-tawaran, berapa tambah dikit. Lah, katanya mau iktikaf. Jadi apa? Ya, memfokuskan waktu. Bahkan apa kata Aisyah, wa kana amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauma. Bahkan Ramadan terakhir Rasul, karena setelah itu Rasul wafat, itu iktikafnya 20 hari. 20 hari lamanya. Jadi masuk 11 Ramadan beliau sudah iktikaf di masjid. Dan itu tahun terakhir. Setelah itu Rasul wafat. Jadi kalau jenengan ya iktikaf 20 hari boleh, tapi sekarang udah telat. Gitu. Harusnya disampaikan kemarin di awal. Tapi khawatirnya juga nanti sama, ya habis itu meninggal juga. Gitu. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'ah. Adapun yang keempat adalah berharap untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini ya tentang meneladani Rasul untuk mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan ini tidak ada di selain bulan Ramadan dan tidak ada kecuali di 10 akhir. Bahkan Allah sebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Kau tahu jumlahnya Ustaz? Iya, kemarin saya hitung dulu jemaah. Ya, 83 tahun plus 4 bulan.
Ada yang di sini umurnya 80 tahun? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Apa maksud dari ini? Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan arti dari Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, yaitu di mana seorang yang beribadah di waktu tersebut itu pahalanya melebihi dari 1000 bulan. Melebihi dari 83 tahun plus 4 bulan. Orang yang umurnya 60 tahun kan isinya nggak ibadah semuanya, betul? Kenapa dikatakan umur 60 tahun isinya nggak ibadah semua? Iya. 60 tahun dipotong tidur. Orang umumnya tidur itu 8 jam sehari. Ya, 8 jam berarti kalau 24 sudah sepertiganya. Kalau jenengan umurnya sudah sampai sepertiganya udah dikurangi. Orang yang 60 tahun itu sudah tidur 20 tahun. 20 tahun. Itu belum tambahan tidur siang, waktu istirahat tidur lagi. Wah, tambah banyak tidur ini. 20 tahun tidur. Sudah mau mengalahkan Ashabul Kahfi. Ya, ratusan tahun. Sayang ini dicicil begitu. 40 tahun isinya apa ibadah? Enggak, dipotong waktu masih bayi. Karena belum ada kewajiban dari bayi sampai balik. Sampai dewasa. Umur berapa? 13, 14 tahun atau 15. Ya, sisanya tinggal berapa? 40 tahun dikurangi misalnya 15 tahun. Tinggal berapa coba? 25 tahun. Dipotong kerja. Ya, potong kerja 8 jam, 20 tahun. Ya. Udah tinggal 5 tahun. Ya, itu baru kerjanya, belum lagi lemburnya. Malamnya masih jualan online. Wah, banyak nih waktu kita sudah banyak habis. Maka keutamaan ini adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah dengan amalan ketika itu melebihi dari 1000 bulan, 83 tahun plus 4 bulan. Makanya Rasul pun mengatakan taharrau lailatal qadri fi asyri awakhir Ramadan fil witri. Berharaplah kalian untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan di malam ganjil. Di malam ganjil. Malam ganjil itu ada berapa itu? 21, 23, atau 25 Ustaz. Tidak disebutkan tanggalnya. Apa hikmahnya nggak disebutkan tanggal tapi ganjilnya? Nanti kalau disebutin, seandainya disebutin, nanti orang nggak semangat lagi. Misalnya malam Lailatul Qadar tanggal 21 Ramadan, tanggal 22 sampai akhir udah malas. Oh nggak semangat Pak, sudah dapat malam Lailatul Qadar kapan? Kemarin tanggal 21. Makanya ada hikmah nggak disebutin, hanya fil witri. Ya. Terus kalau ditanya terus nanti yang ganjilnya yang mana? Yang puasanya kemarin duluan atau yang belakangan Ustaz? Sudah kalau bingung ya dimakmurkan setiap malam. Nah, itu sudah lebih aman udah. Ya. Jadi setiap malam tuh. Ya. Jadi biar apa? Biar lebih aman. Ya. Rasul menyebutkan demikian untuk agar kita mendapatkan keutamaan besar. Dan bagi Allah ini mudah. Kemudian yang keberapa coba? Kelima ya, yang kelima istiqomah. Istiqomah artinya ya kita terus menyelesaikan. Terus untuk beribadah terus, jangan apa? Ya, jangan kita mungkin kadang-kadang orang semangatnya di awal, ibaratkan bulan Ramadan itu ibadah kayak orang lari maraton. Di awalnya kan nggak terlalu kencang ya biasa. Nanti kalau sudah sudah mau akhir finish itu sudah sudah lebih kencang. Tapi kalau di awalnya kencang, akhirnya capek di finishnya. Nah, maka di bulan Ramadan enggak, justru di akhir lebih lagi. Lebih lagi dari sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam meneladani Rasul di 10 akhir, jangan lupa berdoa. Apa doanya? Yang pertama doa agar kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemudian diterima amal ibadahnya. Itu doanya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Ada orang yang puasa tapi dapatnya cuma haus dan lapar. Ya, haus dan lapar. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an di antara
bekal di dalam kita masuki 10 akhir bulan Ramadan, yaitu meneladani Rasul. Yang pertama lebih semangat, bertambah semangatnya. Kemudian mengajak keluarga, kemudian iktikaf, kemudian berharap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, istiqomah dan berdoa. Semoga dengan kita meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan keutamaan yang kata Rasul, man soma Ramadana wa man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Dan barang siapa yang berpuasa atau dia seorang yang beribadah di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, memasukkan kita semuanya ke surganya. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.